Materi selanjutnya, bab 2. Yang pertama, pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmu merupakan satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Yang kedua, sumber kajian teori. Bahan pustaka seperti itu bisa berupa buku harian, tesis atau disertai laporan penelitian dan hasil wawancara. Selain itu, sumber primer dapat juga berupa laporan pandangan mata atau reportase dan statistik sensus penduduk. Yang ketiga, manfaat kajian teori. Yang pertama, memberi kedalaman penelitian. Yang kedua, menunjukkan waktu dan bukti kuat penelitian. Yang ketiga, memberikan apresiasi dari karya para ahli. Yang keempat, cara mengkaji bahan pustaka. Dalam mengkaji bahan pustaka, kita dapat melakukan dengan cara mengidentifikasi sumber atau bahan yang relevan dengan masalah penelitian, mencari judul-judul penelitian yang relevan, memilih dan memilah sumber pustaka yang paling relevan dari hasil penelitian, menyusun bahan pustaka mana yang paling sesuai untuk mendukung penelitian, menuliskan bagian kajian literatur, dan menyusun bahan acuan. Yang kelima, variabel dan indikator. Variabel adalah fokus penelitian yang nilainya bisa berubah-ubah dari setiap objek dan digunakan untuk menjawab hal-hal yang menjadi permasalahan dari penelitian. Indikator adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan atau kejadian. Yang keenam, cara menyusun kerangka berpikir. 1. Mengidentifikasi variabel penelitian dengan jelas. 2. Menguraikan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang ketiga, memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel. Pada tahap ini, penelitian seharusnya dapat menjelaskan secara jelas mengenai hubungan antar variabel dan dapat digambarkan melalui hasil-hasil penelitian sebelumnya. Yang ketujuh, hipotesis dan contoh-contoh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia alias KBBI, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaran pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Contoh hipotesis berdasarkan bentuknya. Yang pertama, hipotesis asosiatif. Yang kedua, hipotesis komparatif. Yang ketiga, hipotesis deskriptif.